Ya, halo semua. Sekarang saya sudah berada di salah satu proyek kita di daerah Pejaten lokasinya. Nah, di sini saya sudah berada di depan dari proyek rumah kita yang sebentar lagi akan selesai. Ya, sekarang sedang tahap finishing. Nah, rumah ini memiliki lebar depannya 4 meter dan panjang ke belakang 20 meter. Nah, di sini kita konsepkan rumahnya itu karena dia lebarnya hanya 4 meter, kita buat tinggi ke atas sehingga ruang-ruang yang dibutuhkan klien dapat terpenuhi. Nah, untuk konsep bangunan yang kita buat di sini, kita memakai konsep bentuk Skandinavian. Di sini bisa kita lihat dengan atap yang segitiga. Kemudian material yang kita gunakan untuk tampak depan kita pakai Conwood dengan model corak warna kecoklatan. Nah, di sini kita sengaja buat vertikal agar rumah ini tampak terkesan tinggi dan megah kalau dilihat dari depan. Ya, di sini untuk pintu gerbang kita memakai model pintu dilipat. Nah, ini untuk pintu orangnya. Sini kita bisa lipat dorong seperti ini. Nah, di sini mempunyai 2 rel, satu bawah dan atas sebagai pengikat agar dia tidak goyang. Nah, ini tetap kokoh nih. Nah, untuk bahannya ini kita memakai bahan besi olo untuk rangkanya. Kemudian untuk badannya ini kita pakai bahan perforated. Nah, di sini klien request agar rumahnya itu enggak terlihat banget dari luar sehingga privasi tetap terjaga. Yuk kita masuk. Nah, di sini teman-teman saya sudah berada di area carport. Nah, untuk atap dari carport kita memakai rangka besi Pola Galvanis 4x6. Kemudian untuk kacanya di sini kita kasih stiker tambahan agar tidak terlalu panas ke area carportnya. Kita kasih stiker film. Kemudian di sini kita rencanakan untuk atapnya itu kita kasih talang di sini. Nah, kenapa? Supaya si pagar ini dia nggak gampang rusak kena air yang jatuh dari atas atap. Nah, oke, dari carport kita ketemu dengan satu teras yang lumayan. Di sini bisa ditaruh tempat-tempat duduk buat santai. Kemudian dari teras kita bertemu satu pintu yang besar. Ukurannya itu 1 kali 2,1 meter kurang lebih ya. Oke, kita masuk. Kemudian kita ketemu satu ruang tamu yang cukup untuk menaruh tamu 3-4 orang ditampung. Nah, di sini masih dalam tahap pemasangan jendela. Di sini kita memakai bahan aluminium Alexindo, merek Alexindo. Nah, di sini kenapa kita pakai aluminium? Nah, di samping dia bahannya kuat, tahan lama, kemudian dia itu anti rayap, teman-teman. Jadi aman buat rumah-rumah 20 tahun ke depan, dia masih kuat. Oke, kita masuk di sini ke dalam. Kita ketemu satu lorong yang cukup luas. Dari lorong ini kita langsung sampai ke area dapur rumah ini. Nah, ini sudah kita siapkan instalasi, baik itu instalasi air bersih, air kotor maupun instalasi listriknya. Nah, di sini dapurnya kita memiliki tinggi. Di sini floor to ceiling itu di 3 meter. Kemudian di sini ada kita pasangkan lampu untuk area mejanya, rencananya di sini. Oke, dari dapur
kita ketemu satu pintu ke arah luar. Nah, di sini kita pakai rangka aluminium, kemudian kita pakai AHPL untuk daun pintunya, dan bahan utamanya itu pakai plywood 18 mili. Ya, dari dapur kita langsung ketemu satu pintu yang langsung mengarah ke area ruang cuci jemur di sini. Nah, di sini kita ketemu dua pintu. Nah, ini untuk pintu gudangnya kita buat pakai kisi-kisi supaya udara tetap bagus. Kemudian di sini untuk ruangan dari kamar ART-nya. Nah, supaya ruangan ini nggak becek, nggak basah dari hujan, karena di atas itu ada satu void yang lumayan tinggi. Nah, di sini kita agar mengakalinya kita konsepkan pakai atap dari kaca, kemudian dipakaikan bawahnya rangka besi hollow galvanis. Oke, nah ini teman-teman untuk atapnya kita buat bisa dibuka seperti ini. Dibuat dikerek ini pakai katrol sehingga dari ini kebuka. Kebuka seperti ini. Nah, cahaya dapat, udara dapat, sehingga ketika kita jemur pakai jemuran lipat ini, jemuran pasti akan kering dan bisa langsung dipakai. Nah, oke, teman-teman, kita naik ke lantai 2. Nah, di sini untuk step tangga kita lengkapi dengan lampu-lampu di setiap stepnya. Jadi tiap step lengkap satu supaya kita ketika naik terkesan elegan dan juga terang, tetap terjaga. Oke, untuk railingnya sini kita pakai besi hollow galvanis. Kemudian hand railingnya ini cakep banget nih. Kita pakai bahan conwood supaya aman. Nah, oke, untuk di lantai 2 terdapat satu kamar utama di sebelah kiri saya dan juga satu kamar anak di sebelah sini. Nah, untuk ruangan ini kita rencananya akan dibuat satu meja untuk belajar. Nah, untuk ceilingnya sini kita buat curve seperti ini agar ruangan lebih tidak terasa sempit dan elegan. Oke, kita masuk ke area kamar tidur. Ini kita nyalain lampunya. Nah, di sini kita masuk. Nah, di sini kita buat space untuk wardrobe rencana dengan lebar 60 cm. Kemudian masuk ke lorong, kita sampai ke kamar mandi dari kamar tidur utama dari rumah ini. Nah, di sini di kamar mandi ini kita buatkan wastafel. Di sini sampingnya ada closet dan juga mandi enak banget di sini. Ada shower yang cakep banget dan bathtub yang bagus banget, teman-teman. Ditambah lagi ada tempat sabun. Nah, misalnya kita lagi di bathtub mandi, kita taruh gelas di sini, enak banget. Kita tambahin lagi satu LED strip agar terkesan kamar mandi ini lebih estetik lagi. Nah, kita sampai di area ruang tidur. Nah, ini kita siapin stop kontak buat menaruh barang-barang elektronik dari kamar tidur ini. Nah, di sini kita buat satu lampu gantung sebagai hiasan dan satu LED strip keliling seperti ini agar kamar tidurnya lebih cakep lagi. Oke, untuk jendelanya kita buat besar seperti ini supaya cahaya maksimal
Di bawahnya kita buat pakai kaca mati. Kemudian untuk jendela atasnya kita buat bukaan jungkit seperti ini. Nah, kita masuk ke kamar anaknya. Di sini terdapat kamar anak ukuran 3 kali 4. Di sini cukup satu kasur single di sini dengan satu meja belajar atau lemari cukup di daerah sini. Nah, tidak lupa kita buatkan bukaan juga jendela agar pencahayaan dan pengudaraan tetap bagus ke kamar ini. Nah, di kamar anak ini terdapat juga kamar mandi dalamnya, kurang lebih untuk corak, warna, dan sanitarinya sama. Nah, sebelum kita naik, kita siapin saklar di sini buat nyalain lampu ini. Jadi kita pakai lampu saklar hotel. Nah, kita naik ke atas. Set. Oke. Sekarang kita sudah berada di lantai 3. Nah, di sini kita rencana gunakan sebagai area ruang keluarga. Nah, di sini nanti rencananya sofanya di sini. Kemudian untuk TV-nya di sini. Jadi enak santai. Terus kita buatin satu bukaan besar jadi bisa lihat-lihat keluar. Nah, sini ada Pak Hadi nih. Ya. Apa kabar nih Pak Hadi nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi belajar kan? Nah, di sini kita keluar. Ini pakai bahan batu keramik di sini, batu alam. Nah, disusun-susun sehingga dapat motif yang cakep seperti ini. Kemudian di sini kita buat satu tempat duduk buat santai-santai, bisa barbekyuan di sini. Enak bareng keluarga sambil malam-malam tuh ngelihat ke luar kan. Ku nikmati senja, Lihat bintang-bintang, ngelihat impian dari Stop it. Get some help. belakangnya ini pakai roster. Nah, motifnya ini kita buat diagonal seperti ini, disusun-susun sehingga mendapatkan model yang bagus seperti ini. Oke. Nah, ini pintu kamar mandi teman-teman. Nah, kita masuk, kita nyalain lampu dulu. Masuk ke dalam. Nah, kita dapat kamar mandi sebagus ini teman-teman. Ada wastafelnya, ada kloset, sama tempat showernya. Nah, dinding kamar mandi sini pakai granit dari Nero ukuran 60 kali 120 supaya lebar-lebar, supaya ruangan dari kamar mandi ini terkesan luas dan lebar. Ya, ini ngaruh juga nih ke psikologi. Oke, kita lanjut, kita masuk. Udah nyala nih. Kita masuk ke satu kamar tidur yang lebarnya 4 kali panjangnya 4 meter. Jadi 4 kali 4 cocok banget buat nanti kasur model king yang 2. Sama seperti di atas, kita pakai bukaan yang besar supaya udara dan cahaya tetap terjaga. Oke. Demikian serangkaian penjelasan terkait proyek Scandinavian J House. Gimana, keren kan? Yuk yang mau bangun rumah hubungi kami ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya.